warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam. Hey, selamat buat teman-teman yang sudah menyelesaikan tugas kedua. Aku sudah baca semuanya dan keren-keren ide-idenya teman-teman untuk blog impiannya luar biasa. Semoga uh, kita bisa menerapkan atau mengaplikasikannya di tugas-tugas berikutnya ya. Nah, kali ini seperti yang sudah ditunggu-tunggu sama teman-teman pastinya adalah bikin blog ya kan, yang udah ditunggu-tunggu pasti ya dari kemarin nih katanya itu kelas ngeblog, tapi kok kapan bikin blognya? Nah, ini dia. Disinilah kita nanti di materi ketiga ini kita akan mulai mengulik tentang teknis membuat blog dan perintilannya. Nah, sebagaimana ya di tugas kedua, teman-teman sudah menyiapkan nama blognya apa, tagline-nya apa, domainnya apa, meta deskripsi tentang about, portfolio dan lain-lain, dan juga udah bikin header sama nya ya. Saya juga udah menyiapkan beberapa perintilan untuk bikin blog baru. Kita mulai ya bikin blognya. Sudah siap? Let's go! Pertama-tama yang harus teman-teman siapkan adalah buka browser ya. Habis itu buka alamat blogger.com. Ya, ingat-ingat ya alamatnya blogger.com. Ingat kita akan bikin blog di platform Blogspot atau Blogger ya. Jangan lupa alamatnya di blogger.com. Kita tunggu prosesnya. Nah, seperti ini tampilannya ketika kita baru pertama kali buat blog ya. Seperti ini ya. Lalu ini tampilan utamanya ya. Seperti ini. Teman-teman bisa masuk dengan sign in atau bisa juga create your blog. Terserah ya, tapi aku lebih suka yang di tengah. Kita klik ya. Lalu masukkanlah emailnya teman-teman yang dipakai apa ya. Oke, ini. Semoga benar. Suka lupa sama password. Oke, kita tunggu. Ada seperti ini, kita bisa note down aja. Nah, like this. Ini adalah contoh ketika teman-teman buka Blogger lalu masukin email dan teman-teman sama sekali belum punya blog. Ya, sama sekali belum punya blog, maka tampilannya akan seperti ini. Ini ada apa ini? Ini coba info-info terkait hukum di Eropa sananya ditutup aja. Ya, kayak gini ya tampilannya kalau teman-teman sama sekali belum pernah bikin blog. Jadi tinggal di ini ya, tulis aja tadi pengennya apa. Oke. Ini bisa diedit setelah nanti ya. Catatan. Oke, ini nanti bisa bisa diedit nanti, jadi jangan khawatir. Begitu juga ketika nanti baru pertama kali bikin kok nggak ada. Oh, ini kan kayak gini kan nggak tersedia ini. Nggak tersedia alamatnya, nggak masalah karena kan nanti kita mau bikin ya. Kita cari sampai ketemu. Ini dapat nih, Cupu Travelers dapat. Ya, jadi kalau misalnya baru pertama kali bikin terus cari alamat blogspotnya ini kok nggak dapat, udah sekenanya aja, yang penting mendekati. Karena kan nanti kita bakal beli top level domain ya. Nanti pas top level domain aja kita pikirin banget. Tapi yang di blogspot ini nggak usah terlalu dipusingkan. Karena kadang sudah ada yang ambil nama itu gitu. Jadi daripada kita pusing mikirin di sini nggak nggak segera bikin blognya, mending sedapatnya aja dulu ya. Nanti kita pikirin saat mau pilih top level domain aja. Oke, kalau udah ini di next. Confirm your display name, ini nama yang akan keluar untuk penulisnya. Ya, kalau di saya ini kan Google account-nya namanya Blogspedia Group ya. Jadi kita mau pilih apa, dan ini display name ini akan muncul sama di setiap kita bikin blog. Bikin blog baru dengan akun yang sama ini nanti namanya akan keluar sama itu juga.
Oke, sudah ya. Nah, sudah blognya teman-teman udah jadi. Seriusan udah jadi, cuma kayak gitu aja. Gampang kan? Nih, kita buka ya. Udah jadi blognya. Sudah jadi. Loh, visit profile. Loh, sudah jadi. Ya, blognya udah jadi. Udah gitu aja. Gampang kan? Nggak ada 5 menit. Jadi kan? Oke, setelah blognya jadi terus kita ngapain? Nah, kita kenalan nih sama yang namanya dashboard. Ini yang namanya dashboard ya. Dashboard ini ruang kerjanya para blogger. Jadi kalau temen-temen mau ngedit postingan, mau nulis postingan, mau nata bentukan template, mau nata layout blog, ini di sini ruangnya. Ini namanya dashboard ya. Untuk bahasanya kok di saya bahasa Indonesia Mbak. Oke, itu mungkin pemilihan bahasa di akunnya teman-teman, kebetulan karena saya kurang fasih berbahasa Indonesia. Bukan kurang fasih berbahasa Indonesia, cuma kalau untuk bahasa teknis itu kayak aneh gitu kalau pakai bahasa Indonesia, jadi kadang malah bingung. Jadi saya lebih suka setting pakai bahasa Inggris ya teman-teman. Jadi mohon dipahami kalau misalnya tadi ganti kok ada yang beda, misal kayak post berarti di bahasa Indonesia itu postingan, stats itu statistika, comments itu komentar, earnings itu pendapatan, page itu halaman atau laman, layout itu tampilan, theme itu tema, settings ada setelan atau pengaturan, dan reading list adalah daftar bacaan. Ya, seperti inilah tampilan dashboard yang belum ada isinya apa-apa ya, tapi blognya udah jadi. Ya, lalu ada kita mau ngapain nih setelah ini? Kita akan kenalan ya sama dashboardnya biar lebih paham fungsinya ini apa aja sih gitu. Tapi sebelumnya kita akan setting dulu. Jadi ini kan bawaannya pasti 5 icon-nya atau logonya masih pakai logonya Blogspot ya. Nah, kita akan setting nih semuanya sesuai dengan perintilan yang udah kita siapkan. Kita masuk ke setting alias setelan. Ini ada titel sebuah catatan travel cupu ya, sesuai dengan yang udah kita bikin. Lalu deskripsi ini kita isi dengan tagline yang udah kita bikin. Nah, misalnya ini. Salah. Ya, kita isikan di sini ya. Itu bisa sampai 500 kata, cuma karena ini tuh nggak akan muncul kecuali teman-teman makainya manual ya. Nantinya nggak dikasih header bisa jadi muncul, tapi kalau saya karena lebih suka pakai header, jadi deskripsi ini nggak akan muncul. Nah, ini bahasanya bisa disetting pakai bahasa Indonesia jika teman-teman mau. Monggo, kalau saya sendiri nggak begitu suka. Nah, ini adalah adult content, ini adalah konten dewasa, misalnya blog teman-teman isinya dewasa, misal tentang seksual pasutri gitu ya. Pastinya kan hanya boleh dibaca oleh 18 tahun ke atas. Nah, ini bisa nih dipilih so warning to block reader sama required age confirmation. Jadi kalau usianya lebih dari 18 tahun baru boleh akses blog itu. Tapi kan kita bikin blognya aman-aman aja ya ini isinya, jadi nggak perlu diaktifkan. Google Analytics Property ID nanti akan saya jelaskan lebih lanjut di saat kita setting Google Analytics. Kita skip dulu untuk yang ini ya. Lalu untuk favicon, nah ini disinilah teman-teman menyeting logo. Ya, ini diklik. Choose file nih ya, di sini udah ada tulisan please use a square image that's less than 100 kilobyte ya. Jadi pilih file logo yang udah disiapin, jangan lupa harus square dan ukurannya kurang dari 100 kilobyte. Oke, kita cek udah saya siapkan di sini. Udah. Nah, ini udah muncul ya seperti ini, lalu kita save. Nah, kok belum muncul? Nggak apa-apa, karena kadang blogger butuh proses. Jadi, it's okay. Kita tunggu aja. Yang penting udah dimasukin.
pindah. Habis itu di bagian privacy, ini adalah visible to search engines atau izinkan mesin pencari mengakses blog kita, ini diaktifkan ya. Nah, untuk di bagian publishing ini nanti, ini alamat selama belum .com, masih blogspot, terus sebenarnya kita bisa ganti-ganti sesuka hati. Tapi ya pasti hasilnya nanti kalau misalnya udah dibagikan kemana-mana, alamat yang sebelumnya akan jadi broken link ya. Jadi sebaiknya sih nggak usah. Nah, nanti untuk nyeting atau nambahin top level domain di bagian ini nih, di bagian custom domain. Nanti ya di materi top level domain kita akan bahas lebih lanjut. Lalu untuk HTTPS redirect, nah enak ke Blogspot adalah dia sudah otomatis HTTPS alias secure, aman. Nanti ketika kita setting top level domain akan ada settingan lainnya di sini. 2 di bawah nanti akan ada settingan lainnya. Itu harus kita setting ya. Berikutnya ada permissions. Permissions ini semacam izin gitu ya. Maaf, agak serak nih. Blog admins and author. Jadi di sini kita bisa nambahin penulis atau administrator buat blognya. Caranya adalah dengan ini. Terus bisa ngatur gitu, bisa hapus misalnya udah ada berapa penulis gitu, bisa hapus salah satunya atau dari penulis jadi admin gitu bisa. Nah, ini untuk melihat pending. Jadi misalnya kita udah ngundang orang lain untuk jadi admin di blog kita, tapi belum di ACC atau belum di accept sama dia, nanti kelihatan di sini. Nah, ini caranya untuk mengundang penulis lain di blog kita. Misalnya aku masukin nama akunku yang lain. Nah, ini berarti karena belum di ACC dia akan keluar di sini kan? Ya. Reader access atau akses pembaca ini bisa kita setting. Apakah mau publik? Publik berarti semua orang bisa baca ya. Semua orang yang di internet bisa baca. Private to authors berarti hanya bisa dibaca sama kita, sama penulis, sama pemiliknya atau sama tim penulis gitu. Custom readers ini berarti disetting hanya pembaca-pembaca tertentu yang bisa baca blog ini gitu. Tapi karena kita kan pengennya ngeblog untuk bermanfaat ke orang lain kan, pengen ada pembacanya kan, berarti kita setting public ya. Kita bisa bikin private misalnya kalau kita bikin buku diary gitu ya, buku diary untuk diri sendiri kan kayaknya gak zaman gitu sekarang nulis tangan. Atau kayak saya paling gak bisa baca tulisan tangan sendiri. Kita bisa bikin diary di sini dengan di private, jadi cuma kita yang bisa baca gitu ya. Ini di save. Untuk ini settingan custom reader, kalau tadi kita pilih custom reader ya, jadi cuma orang-orang tertentu yang bisa akses blog tersebut, jadi itu diabaikan aja. Post ini adalah settingan berapa jumlah post yang ingin kita tampilkan di homepage ya, di homepage di halaman yang depan pertama itu mau ada berapa postingan. Ini terserah teman-teman ya, sesuai kebutuhan, tapi defaultnya ini 7 gitu. Ini untuk post template itu adalah template postingan. Jadi kalau kita setiap edit mau bikin postingan itu udah muncul kata-kata itu. Misal kayak di bawah, kayak dulu zaman aku awal-awal ngeblog itu aku kasih tanda tangan gitu. Jadi tanda tangannya dimasukin di post template ini, jadi nanti setiap kita posting udah ada tanda tangan kita gitu. Atau misalnya kalau teman-teman bikin blog jualan, nah kita bisa kasih template tuh, nomor kodenya apa, nama barangnya apa gitu kan. Jadi nggak usah ngetik berulang kali, tinggal nanti ngisi aja di blank space-nya yang kosong yang harus diisi gitu. Kalau sementara aku jarang ngisi template postingan ini ya. Lalu yang di sini adalah settingan untuk komentar. Untuk comments location ini pilihannya ada embedded, ada full page, pop out window, dan hide. Jadi kalau teman-teman nggak mau blognya di komen, bisa di hide atau disembunyikan.
Sementara kalau pop-up window itu berarti komennya tuh nanti kayak iklan yang muncul pop-up gitu tuh loh ya. Jadi ketika orang mau komen langsung kayak muncul jendela semacam ini nih, pop-up kayak gini. Sementara kalau full page, ketika orang komentar akan dialihkan ke halaman lain. Ya, kalau embedded yang default aja ya, jadi komentarnya langsung di bawah postingan, nggak dialihkan ke halaman lain, bisa langsung posting di mana. Mana yang paling baik? Itu kebutuhan dan selera masing-masing, tapi kalau saya lebih suka yang embedded karena saya nggak suka kalau terlalu sering mengalih ke halaman-halaman lain gitu, apalagi cuma untuk komen gitu. Jadi kalau saya sih lebih suka yang embedded atau tersemat ya. Nah, siapa saja yang bisa komen? Nah, ini mempengaruhi bagaimana pengguna atau pembaca bisa komen di blog kita. Pilihannya ada anyone, ada users with Google accounts, ada only members of this blog. Of this blog maksudnya. Anyone berarti siapa aja bisa komen, termasuk unknown. Ya, termasuk orang yang nggak punya Google account bisa unknown gitu. Ketika dia pilih anyone. Tapi kalau yang users with Google accounts ini, kalau dia nggak punya blogger profile, nanti kebingungan juga gitu. Terus terutama buat teman-teman yang pengguna WordPress gitu dan dia nggak punya profile blogger gitu, nanti dia kadang bingung mau komennya gitu. Kalau yang terakhir sih bukan pilihan karena itu hanya khusus untuk misalnya tadi ya pakai custom readers, nah kita bisa pakai yang itu. Tapi karena kita kan public nih ya, kalau saya sarankan sih yang anyone. Saya sarankan sih pakai anyone. Jadi semua orang bisa komen, termasuk yang mau meninggalkan nama dan URL blog. Seperti yang saya bilang, bisa untuk itu ya, bisa untuk backlink ya, untuk backlink yang aman dan tidak spamming. Tuh, ini di save aja. Moderasi komen sesuai kebutuhan. Kalau mau dimoderasi silakan, enggak juga silakan. Saya sendiri tim yang nggak suka moderasi karena nggak sempet buat ngecek-ngecekin juga. Jadi saya never. Komen moderasinya ini, kalau ini kita tadi aktifin always ya, dia akan muncul settingan berikutnya ini, email moderation request kemana gitu, atau read comment captcha akan ada postingan always-nya gitu, atau ada sometimes, misalnya sometimes ini bisa disetting yang mau dimoderasi itu postingan yang apa. Bisa misal postingan yang sudah berlalu 14 hari itu dimoderasi, atau postingan yang mungkin 1 tahun kemudian gitu, 365 hari itu yang dimoderasi, itu bisa disetting begini. Tapi karena kalau saya memilih never, jadi settingan itu nggak akan muncul. Nah, comment for message itu biasanya kalau teman-teman lihat ya di blogger itu kan ada yang terima kasih udah berkunjung. Nah, ini tempatnya di sini, bisa diisi di sini ya. Thanks. Terima kasih udah mampir. Untuk tidak meninggalkan hidup ya. Jika ada link ini, mohon maaf, komentar akan dihapus. Itu misalnya seperti itu ya. Untuk di email sendiri, saya nggak pernah setting itu, nggak pernah setting apapun, termasuk notifikasi di email saya nggak pakai karena ribet dan menu-menuin email, jadi saya nggak setting apapun di sini ya. Formatting jangan lupa, karena kita di Indonesia, pilihlah yang Indonesia. Di mana Indonesia? Ayo Indonesia jam berapa? GMT plus 7 ya. Kelebihan. Mana GMT plus 7? Jakarta. Oke, save. Ini format tanggal untuk di postingan. Terserah teman-teman ya. Seleranya aja. Format waktunya juga terserah teman-teman. Format waktu di kolom komentar juga terserah teman-teman.
sesuai kebutuhan aja. Atau bisa juga nanti mengikuti panduan dari template, karena biasanya beda template minta format dan header yang berbeda. Jadi kita nanti kalau misalnya pakai template pihak ketiga, kita cek juga dia mintanya format tanggalnya kayak gimana gitu. Karena kadang kalau format tanggalnya nggak disetting sesuai dengan permintaan template, nanti ada beberapa settingan yang nggak keluar gitu di templatenya. Nah, sekarang meta text ini jangan lupa diaktifkan untuk mengaktifkan meta deskripsi. Lalu ini search description-nya diklik, kita isi dengan meta deskripsinya. Oke. Ini ya. Sudah, masih sisa ada maksimal 150 karakter ya. Jadi kalau masih mau punya atau mau ditambahin bisa. Udah. Selanjutnya errors and redirects ini untuk memberikan custom, misalnya tadi halaman biasanya kan defaultnya halaman ini tidak ditemukan gitu. Nah, ini kita bisa ngasih pesan khusus gitu yang enggak pakai default ya, misalnya kayak halaman yang dicari nggak ada nih, coba cari yang lain, misalnya seperti ini. Sementara kalau custom redirects ini nanti untuk misalnya kita bikin artikel, ternyata permalingnya terlalu panjang, kita mau pendekin gitu, terus kita alihkan dari link lama ke link baru. Ini pakainya yang sini. Nanti kapan-kapan kita praktek, tapi enggak sekarang ya. Crawlers and indexing, ini masalah robot dan Google Search Console kita pelajari nanti ya. Ini masuknya kelanjutan. Saya sendiri sebenarnya nggak pernah setting ini karena custom robot ini sebenarnya sesuai kebutuhan blog masing-masing. Jadi untuk setting custom robot ini teman-teman harus tahu dulu kebutuhan blognya apa, yang mau di crawling sama si robot yang mana, yang nggak mau di crawling sama robot yang mana gitu. Jadi beda blog bisa beda settingannya gitu. Cuma kadang-kadang karena kita ikut kelas ini, ikut kelas itu, akhirnya bingung kan. Begitu di kelas ini ikutan pakai settingan robot yang ini, ntar ikut kelas lain dibilangin harusnya seperti ini, ikutlah settingan robot yang ini, bingung gitu. Jadi paling bagus adalah memahami dulu kebutuhan blog kita apa, baru kita nyeting ini ya. Nah, untuk monetization ini hubungannya sama Google AdSense. Jadi kalau belum ada AdSense-nya bisa dilewatin aja dulu. Di bagian manage blog ini kita bisa, misalnya kita mau pindahin dari Blogspot ke WordPress. Nah, kita bisa import konten ya. Bisa backup konten maksudnya. Jadi misal kita backup konten, terus nanti dari file yang kita download dari sini nanti kita pindahin ke WordPress gitu. Atau kalau kita mau udah punya blog di WordPress, mau kita pindahin ke Blogspot, nah kita tinggal import konten aja. Ya. Import, udah, terus kita cari filenya, biasanya filenya pakai XML ya. Itu di sini. Yang pastinya yang di WordPress harus di-download dulu ya, filenya. Harus dalam bentuk XML ya, biar bisa masuk ke sini. Backup konten ini juga sebaiknya kita lakukan setiap sebulan sekali. Karena kalau in case nanti ada masalah dengan Blogger, ada masalah dengan Blogspot, kita tetap punya backupan blog kita. Jadi kita misal mau pindahkan kemana aja, tetap bisa gitu. Nah, ini untuk mengelola video-video dari blog yang ada di blog kita nantinya. Tapi kalau aku sendiri jarang upload video di blog. Biasanya aku akan upload dulu ke YouTube, baru embed ke blog. Lalu ini adalah kalau kita misalnya sudah tidak mau melanjutkan ke blog lagi, kita bisa hapus blog di bagian ini ya. Untuk site feed ini apa ya, saya nggak begitu tahu, nggak begitu paham fungsinya. Cuma ada yang bilang kalau ini di-fullkan itu akan mempermudah diambil kontennya sama
sama blogger-blogger nakal yang biasanya main AdSense tapi pakai AGC ya. AGC itu kayak duplikator konten tapi nggak ambil semua postingan dalam di blog kita gitu. Cuma beberapa template mensyaratkan untuk setting full di feednya gitu. Kalau aku sendiri sebenarnya biasanya aku fullin sih, nggak pernah bikin setengah. Ini, nah yang paling terakhir adalah settingan user profile. Nah ini kita bisa blogger draft, lalu user profile-nya kita bikin ya. Biar apa? Biar nanti tadi kelihatan. Kalau profilnya ini tadi kan masih nggak ada fotonya nih. Nah ini kita biar kelihatan gitu. Nanti ada fotonya, ada keterangannya gitu. Atau ketika di visit itu, ketika diklik nih ada keterangan jelasnya siapa sih ini profilnya si tukang jalan dan jajan ini gitu. Maaf ya, agak seret guys. Nah ini kalau misalnya punya blog lebih dari satu, kita bisa pilih, bisa centangin yang mau diperlihatkan ke publik blognya apa aja. Karena ini cuma ada satu blog aja, jadi ya udah itu doang. Ini username-nya, email address-nya ya, display name-nya. Ini ada date-nya gitu ternyata kalau pakai. Profile fotonya apa ya? Saya pakai Vivek ini aja deh. Biar ini contoh aja ya. Ini bisa dikasih fotonya teman-teman ya, atau logonya teman-teman monggo. Gendernya misalnya female. Buat URL-nya bisa tadi dikasih ya, https cukup travelers. Atau kalau punya blog utama bisa dikasih blog utama. Bisa dikasih juga nggak apa-apa. Ini mau diisi monggo, misalnya mau dikasih Semarang Jawa Tengah gitu ya, monggo ini bisa diisi bisa enggak. Sebagian sini juga bisa diisi bisa enggak, terserah teman-teman. Udah tinggal di save profile, sudah jadi. Kita tunggu prosesnya dulu. Udah, kita lihat view updated profile-nya ya. Seperti apa kak? Nah, sudah kelihatan kan? Nanti ada kayak gini. Terus bisa gabung blogger dari kapan gitu. Udah dilihat berapa orang gitu, bisa dilihat di sini ya. Oke, sudah selesai. Kalau mau kembali ke dashboard bisa klik bloggernya itu. Sudah deh, settingan sudah selesai. Oke, sampai sini dulu. Ada yang mau ditanyakan soal bikin blog dan bagaimana nyeting tadi Fiverr, meta deskripsi, tagline, dan lain-lain. Oke, selamat membuat blognya ya.